Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini masih ide jualan yang murah meriah ya. Ide jualan kali ini bisa Bunda jual dengan harga seribuan aja dan masih dapat untung banyak. Ini selain rasanya yang enak banget, cara membuatnya juga sangat mudah dan dari bahan yang sangat sederhana dan murah meriah. Jika dia jadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama, Bunda siapkan tempe. Di sini kita gunakan tempe seberat 400 gram. Ini saya beli harganya Rp6.000. Usahakan gunakan tempe yang baru Bun ya, agar rasanya lebih gurih dan enak. Kemudian tempe ini akan saya iris kecil-kecil. Ini saya iris kecil-kecil agar mudahkan nanti saat akan di blender. Tapi sebelum di blender, ini akan kita kukus terlebih dahulu sampai layu. Jadi ngukusnya nggak usah lama-lama. Tujuan dikukus agar ragi pada tempe mati dan tidak aktif lagi, jadi nanti kue kita akan menjadi lebih awet. Sambil menunggu tempenya dikukus, kita siapkan bumbunya dahulu ya. Siapkan bawang merah 4 siung dan bawang putih 3 siung. Ini akan kita iris tipis dan nanti kita goreng. Jika Bunda nggak mau repot, bawang merah bawang putih ini boleh Bunda ganti dengan bawang putih bubuk yang saset itu sebanyak 2 bungkus. Jika sudah diiris, ini kita goreng dulu ya. Nah, ini dia yang sudah digoreng dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga sekitar 50 gram daun bawang yang kita iris tipis. Kalau sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu juga. Nah, ini tempenya sudah dikukus, kemudian tempe ini akan kita blender. Tapi jika Bunda ingin menghaluskannya menggunakan ulekan juga nggak apa-apa, karena setelah dikukus memang tempe ini menjadi lebih lunak dan akan lebih mudah dihaluskan. Siapkan blender, kemudian masukkan tempe yang sudah kita potong-potong dan kukus tadi. Ini saya memasukkannya sekaligus aja. Masukkan juga kaldu bubuk rasa ayam sebanyak 1 bungkus, serta lada bubuk setengah sendok teh, garam 2 sendok teh, dan telur 2 butir. Ini saya gunakan telur yang ukuran kecil aja. Juga masukkan bawang merah dan bawang putih yang tadi sudah kita goreng. Atau Bunda bisa menggantinya dengan bawang putih bubuk saset 2 bungkus. Juga masukkan daun bawang yang tadi sudah kita iris-iris. Kemudian masukkan juga air dingin biasa sebanyak 100 ml. Ini air dingin biasa ya Bun, bukan hangat ataupun es. Dan ini langsung kita blender aja. Nah, ini yang sudah di blender. Saya memblendernya nggak terlalu halus karena saya suka masih ada tekstur tempenya. Tapi kalau untuk jualan, saya sarankan Bunda memblendernya yang sampai halus banget ya Bun ya, biar nggak ketara ada tempenya. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Tepung terigu ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 100 ml. Kemudian ini kita aduk rata. Oh ya, tepung yang saya gunakan tepung terigu curah biasa aja yang 1 kilonya harganya cuma Rp8.500. Jika sudah rata, ini akan kita campurkan dengan blenderan tempe yang tadi ya. Jika Bunda menghancurkan tempenya tidak di blender tapi dengan menggunakan ulekan, itu jangan lupakan air yang 100 ml untuk ngeblender tadi ya. Berarti itu juga dicampurkan ke dalam adonan. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 250 gram. Tepung sagu ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka. Tapi kalau untuk jualan dan ingin lebih murah, gunakan tepung sagu curah aja ya. Tepung sagu curah harga 1 kilonya hanya Rp9.500. Ini kita aduk sampai rata dan agar mudah saya mengaduknya menggunakan tangan aja ya. Tangannya sudah dicuci bersih. Oh ya, karena kadar air pada tepung itu berbeda-beda, jika pada adonan ini Bunda merasa adonannya terlalu lembek atau terlalu basah, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu. Atau sebaliknya, jika Bunda merasa ini adonannya terlalu keras, Bunda boleh menambahkan sedikit air, sampai didapat tekstur yang diinginkan, yaitu adonannya tidak lembek, tidak lengket di tangan, dan mudah dibentuk-bentuk seperti ini.
Jika udah seperti ini sudah cukup ya. Ini bisa langsung kita bentuk-bentuk. Saya akan membentuk-bentuknya menggunakan tangan aja ya, dan sebelumnya tangannya dioles dengan minyak sayur terlebih dahulu agar tidak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan, kemudian kita pipihkan sedikit, dan ini kita masukkan tusuk sate dan kita kepal-kepal seperti ini sampai membentuk sempol. Jadinya seperti ini sambil ditekan-tekan dan dimuluskan, digiling-giling di tangan. Jadinya seperti ini ya Bun ya. Ini kita taruh di wadah piring, dan piringnya sebelumnya dioles dengan minyak sayur terlebih dahulu biar nanti nggak lengket di piring. Ini membentuknya jangan terlalu kecil-kecil amat, karena kan nanti kita mau menjualnya 1000-an ya, biar nanti anak-anak tetap tertarik melihatnya dengan ukurannya yang agak besar. Ini membentuknya sangat mudah karena teksturnya ini sama sekali nggak lembek, tapi sedang dan enak untuk dikepal-kepal dan dibentuk. Jika menggunakan ukuran seperti yang ada di video, ini nanti hasil akhirnya sekitar 72 buah. Jadi banyak banget ya Bun ya, padahal cuma dari satu tempe. Ini untuk teksturnya beda banget dengan sempol yang dari tahu. Kalau dari tahu itu kan dia agak lembek ya, agak lembek dan basah, tapi kalau ini enggak, ini padat dan lembut dan mudah sekali untuk dibentuk. Jadi ini memang adonannya sangat cocok untuk dibuat sempol. Selain rasanya yang enak, teksturnya yang bagus, juga ini murah ya pastinya. Dan insya Allah ini cocok banget dijadikan untuk ide jualan. Oke, jika ini sudah ada yang dibentuk-bentuk, ini bisa duluan kita rebus ya sebagian. Jadi Bunda sambil membentuk-bentuk ini di awal tadi sudah menyiapkan panci yang diisi dengan air dan direbus sampai mendidih. Jadi nanti ketika sebagian udah selesai dibentuk-bentuk bisa langsung kita rebus. Nah, ini airnya sudah mendidih. Jangan lupa diberi sekitar 1 sendok makan minyak sayur di air mendidihnya agar nanti nggak lengket. Nah, ini akan kita rebus sekaligus. Ini banyak-banyak juga nggak apa-apa ya, karena nanti nggak akan saling lengket. Kita rebus sampai sempol ini nanti mengambang sendiri. Nanti kalau udah mengambang berarti ini sempolnya sudah matang dan boleh kita angkat dan tiriskan. Jika ingin disimpan frozen, ini bisa banget. Caranya setelah direbus seperti ini, Bunda angin-anginkan terlebih dahulu sampai dingin, kemudian satu persatu dibaluri dengan tepung sagu agar nggak saling lengket, kemudian disimpan di wadah yang tertutup rapat. Jika disimpan frozen, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi kalau ini akan langsung saya goreng aja ya. Sebelum digoreng, ini kita celupkan dahulu di telur yang sudah dikocok lepas dan diberi sedikit garam. Ini kalau mau lebih hemat, Bunda bisa menggunakan putih telur ya. Kan ada tuh di pasar biasanya orang yang jual putih telurnya aja. Nah, Bunda bisa membeli putih telur misalnya 1/4 kilo, kemudian dicampur dengan 1 telur utuh. Jadi pasti lebih hemat nanti untuk telurnya. Ini kita goreng menggunakan api sedang aja, nggak usah lama-lama karena hanya untuk mematangkan telurnya saja, karena kan tadi sempolnya sudah matang ya. Nah, ini yang sudah mulai matang ya, berwarna kecoklatan. Ini hasilnya bagus banget, padat, sama sekali nggak lembek. Ini sudah berwarna kecoklatan, jadi kita langsung angkat aja dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Selain tampilannya yang menarik, teksturnya yang padat dan lembut, ini rasanya juga enak banget, nggak kalah sama sempol ayam. Pokoknya Bunda harus coba ya. Insya Allah ini akan laris manis jika dijadikan ide jualan. Oh ya, untuk satu resep ini modalnya sekitar 20.500, menghasilkan 72 sempol. Jadi satu sempol ini modalnya kena di harga 284. Ini masih bisa Bunda jual dengan harga Rp1.000 satu sempolnya. Untungnya masih lumayan ya Bun. Jika ada anak-anak yang membeli, Bunda bisa menggunakan plastik 1/4 seperti ini. Ini bisa diisi 1-3 sempol ya. Kemudian ini akan saya beri saus sambal yang sudah diencerkan dengan air matang. Nah, ini seperti ini aja, ini udah enak banget. Anak-anak insya Allah pada suka. Yuk, ini dijadikan ide jualan. Semoga jualan Bunda laris manis dan sukses selalu. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.